Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys. Subscribe. Allah fi kulli zamanin wal makanin wassa'atin. Tentang ilham guys. Ada dua cahaya ilahi. Pertama, cahaya petunjuk yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai ke permukaan hati, tapi tidak sampai masuk ke dalamnya. Kedua, cahaya petunjuk yang diizinkan Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai di dalam hati dan bisa masuk sampai ke dalamnya. Cahaya yang hanya sampai ke kulit hati, hanya sekedar membuat hamba tahu, tapi tidak dapat menggetarkan jiwanya dan tidak berpengaruh pada jiwanya. Cahaya yang bisa masuk menembus ke dalam hati akan menggetarkan jiwanya, merubah dirinya, dan sangat berpengaruh pada keimanannya. Cahaya tidak akan masuk pada hati yang masih terdapat gambar dunia di dalamnya hati tersebut. Cahaya hanya bisa masuk ke dalam hati yang bersih dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya-cahaya petunjuk ilahi selalu mendatangi hati, tapi bila hati masih dipenuhi dengan bayangan dunia, maka cahaya petunjuk akan kembali ke asalnya. Istana kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dapat berdiri megah pada hamparan hati yang masih dikotori oleh sampah-sampah dunia, yaitu hatinya itu masih dipenuhi gambaran dunia guys, sampah-sampah dunia, makhluk. Surga kan makhluknya Allah, neraka juga makhluknya Allah, dunia makhluknya Allah itu guys. Jangan lupa klik tombol subscribe guys. Kosongkan hatimu dari gambar dunia, bebaskan hatimu dari bayangan dunia, bersihkan hatimu dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhinya dengan cahaya, dengan pengetahuan, dan dengan rahasia-rahasia ketuhanan. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu datang. Jangan anggap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala datang terlambat. Tapi kamulah yang tidak mau menerimanya. Kamulah yang tidak siap menerimanya. Kau yang terlambat mempersiapkan diri untuk menyambut kehadirannya. Bersihkan diri, bersihkan hati, bersihkan pikiran. Karunia itu bersih dan hanya mau lekat pada hati yang bersih. Sesungguhnya zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului zikir para hambanya. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului semua permintaan hambanya. Nikmat hidup akan turun setiap waktu dan bisa dirasakan setiap waktu. Begitu juga kewajiban hamba dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ada pada setiap waktu dan harus ditunaikan pada setiap waktu. Setiap waktu adalah masa tanam dan setiap waktu adalah masa panen. Orang awam menginginkan masa panen setiap waktu, tapi masa tanam mereka enggan melaksanakan. Bagian hidup yang telah berlalu tidak dapat digantikan, tapi pelajaran yang bisa diambil darinya akan sangat banyak, dan pelajaran yang bisa diambil darinya tidak ternilai harganya. Pelajaran yang bisa diambil darinya bisa dijadikan pemandu untuk masa yang akan datang.
Manusia bisa belajar dari sejarah. Waktu adalah nikmat. Masa lalu tidak akan bisa diulang. Masa lalu tidak perlu disesalkan. Biarkan dia menjadi catatan sejarah. Tapi masa lalu bisa diambil pelajarannya. Walau tinta sudah mengering, buku sudah ditutup, tapi hikmah masa lalu akan selalu mengalir bila digali. Masa sekarang jangan disia-siakan. Masa yang akan datang harus ada perubahan yang lebih baik. Sampaimu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sampaimu pada pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meliputi segala sesuatu, dan segala sesuatu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa klik tombol subscribe dulu guys, subscribe. Kau akan menjadi hamba dari apa yang kau sukai, dan kau akan dipermainkan olehnya, kau akan diperbudak olehnya. Bila kau suka dunia, maka kau akan menjadi hamba dunia. Bila kau suka harta, maka kau akan menjadi hamba harta. Bila kau suka jabatan, maka kau akan menjadi hamba jabatan. Bila kau suka wanita, maka kau akan menjadi hamba wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka itu, karena kau adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kau menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatanmu tidak berguna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemaksiatanmu tidak berbahaya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila seluruh manusia di muka bumi ini siang dan malam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tambah untung. Bila seluruh manusia di muka bumi ini pada bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan rugi. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hamba berbuat itu dan melarang hamba melakukan ini itu untuk kepentingan dan kemanfaatan hamba itu sendiri. Bila manusia berbuat baik, maka kebaikan akan kembali pada dirinya. Dan bila manusia berbuat kejahatan, maka kejahatan itu pun akan kembali pada dirinya sendiri. Jangan lupa klik tombol subscribe. Kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertambah bila hamba mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkurang bila hamba menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemuliaan seorang hamba akan sangat bertambah dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tergantung pada makhluknya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat semua makhluk bergantung. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bersandar pada makhluknya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat semua makhluk bersandar. Dialah sebaik-baik tempat bergantung, dialah sebaik-baik tempat bersandar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalau kau merenungkan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala padamu. Tunaikan ibadah semampumu dan perjuangkan keikhlasannya. Pemahaman dan manfaatnya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ilhamkan lewat hatimu. Bila kau sudah istiqomah dalam menjalankannya, dan bila kau sudah ikhlas melaksanakannya, menanam cinta berbuah cinta, bila kau bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk penuh cinta, maka rohnya ibadah akan mencintaimu. Karena semua ibadah punya roh, dan semua roh memiliki cinta. Wah, semua roh memiliki cinta guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dulu guys. Bila datang ilham rahasia ketuhanan padamu, maka ia akan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jelek. Raja-raja itu memiliki sesungguhnya raja-raja itu bila masuk suatu kampung tentu merusaknya. Wah, sesungguhnya raja-raja itu bila masuk suatu kampung tentu merusaknya.
Ilham itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Suatu kebatilan yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan dimusnahkannya. Sesungguhnya kami melemparkan yang hak pada yang batil, lalu yang hak menghancurkan, maka yang batil akan lenyap. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhijab oleh sesuatu karena Dia nampak, Dia ada, dan Dia hadir pada segala sesuatu. Jangan putus harapan dengan amalmu, walaupun kurang khusyuk. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalmu walaupun buahnya belum kau rasakan. Jangan anggap sempurna ilham hati yang hasilnya belum kau ketahui. Tujuan akhir dari bergumpalnya awan bukan hanya hujan, tapi tumbuhnya buah-buahan. Wah, sangar guys. Jangan lupa klik subscribe. Jangan menuntut langgengnya ilham hati setelah cahaya melimpah padamu dan membeberkan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kau berada dalam kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggantikan segala sesuatu. Tapi tidak ada sesuatu yang menggantikan kebutuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa klik tombol subscribe. Allah fi kulli zamanin wal makanin wasya'atin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.